Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas soal React.js. Kalau kamu pernah pakai Instagram, Netflix, atau aplikasi web keren lainnya, kemungkinan besar kamu lagi lihat hasil kerja dari React. Nah, sekarang kita bakal cari tahu gimana sih sihir di baliknya itu bekerja? Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya aplikasi web modern yang super kompleks itu dibuat? Maksudnya yang tampilannya dinamis banget, interaktif, banyak bagian yang bergerak-gerak. Gimana coba developernya ngatur semua itu tanpa pusing sendiri dan kodenya jadi kayak benang kusut? Nah, inilah masalah besar yang coba dipecahkan sama React. Gini deh, biar gampang, kita pakai analogi ya. Anggap aja React itu kayak sekotak penuh Lego digital. Beneran, kayak Lego. Dengan balok-balok ini, kita bisa nyusun antar muka aplikasi yang rumit, balok demi balok, secara rapi dan terstruktur. Oke, kita masuk ke bagian pertama. React, membangun UI modern. Filosofi dasarnya adalah membangun dengan komponen. Nah, jadi React ini kan dikembangin sama Facebook ya. Ide besarnya tuh simple sebenarnya. Pecah-pecah tampilan yang super rumit jadi potongan-potongan kecil yang independen dan bisa dipakai ulang. Potongan-potongan inilah yang kita sebut komponen. Jadi poin utamanya begini, dengan React, kita berhenti ngelihat halaman web sebagai satu kanvas besar. Nggak lagi. Kita fokus ke komponen, bagian-bagian kecilnya. Tugas kita sebagai developer itu cuma ngasih tahu React. Kalau kondisinya begini, komponen ini harus kelihatan kayak gini ya. Udah, itu aja. Nah, nanti React yang pinter-pinter ngurusin sisanya. Dia bakal update cuma bagian yang emang perlu diubah, dan ini kuncinya, dia pakai sesuatu yang namanya Virtual DOM. Anggap aja Virtual DOM ini kayak cetak biru atau draft UI di dalam memori. Jadi React nggak langsung ngubah UI aslinya, dia ngotret dulu di draftnya. Cari cara paling efisien buat update, baru deh dia beneran ngubah tampilan aslinya. Inilah yang bikin React itu cepet banget. Plus, aliran datanya cuma satu arah, yang bikin kode kita jadi jauh lebih gampang diprediksi dan dicari kesalahannya. Sip, kita lanjut. Kalau tadi komponen itu kita ibaratin balok Lego, sekarang kita butuh semacam buku panduan atau cetak biru buat ngerancang tiap baloknya kan? Nah, di dunia React cetak biru itu namanya JSX, HTML bertenaga JavaScript. Oke, jadi apa itu JSX? JSX itu singkatan dari JavaScript XML. Kalau dilihat sekilas, ini emang mirip banget sama HTML biasa ya kan? Tapi jangan ketipu, ini bukan HTML. JSX itu sebenarnya ekstensi sintaksis khusus buat JavaScript. Nantinya, semua kode JSX ini bakal diubah jadi fungsi JavaScript biasa. Ini ide yang brilian banget sih, karena kita bisa nulis struktur tampilan visualnya persis di sebelah kode JavaScript yang ngatur logikanya. Nah, ini dia kekuatan supernya JSX. Lihat deh tanda kurung kurawal itu. Dengan kurung kurawal ini, kita bisa langsung nyuntikin ekspresi JavaScript. Apapun itu, mau variabel, hasil fungsi, operasi matematika, langsung ke dalam kode mirip HTML kita. Keren banget kan? Jadi, kita nggak perlu lagi tuh pusing-pusing manipulasi DOM manual yang ribet. Cukup bilang aja mau nampilin data apa, sisanya biar React yang beresin. Tentu aja, ada beberapa aturan main yang perlu kita ingat pas nulis JSX. Gampang kok, cuma 3. Pertama, setiap komponen cuma boleh nge-return satu elemen induk aja. Kalau kamu butuh beberapa elemen, bungkus aja semuanya pakai satu div atau pakai yang namanya fragment, kayak O. Kedua, karena kata kelas itu udah dipakai sama JavaScript, buat namain kelas CSS kita pakainya class name. Dan terakhir yang ketiga, semua atribut HTML itu ditulis pakai format camel case. Jadi on-click, jadi on-click, on-change, jadi on-change, dan seterusnya. Gampang kan? Oke, sekarang kita bahas lebih dalam soal balok Legonya itu sendiri. Komponen. Ini benar-benar jantungnya aplikasi React. Anggap aja setiap komponen itu kayak satu paket lengkap yang mandiri. Di dalamnya udah ada markup alias tampilannya, ada logikanya, dan bahkan stylingnya sendiri. Komponen itu sendiri, di React modern kita bikinnya pakai yang namanya functional component. Dulu sih ada yang namanya class komponen, tapi sekarang udah jarang banget dipakai karena ya, functional component ini jauh lebih simpel dan ringkas. Sesuai namanya, ini tuh ya cuma fungsi JavaScript biasa. Tugasnya cuma satu, terima data sebagai input, terus balikin elemen UI dalam bentuk JSX sebagai output. Simple, powerful, dan gampang banget buat di-testing. Coba deh lihat contohnya. Simple banget kan? Kita cuma punya fungsi JavaScript namanya welcome. Dan fungsi ini nge-return satu elemen h1. Udah, ini aja udah jadi satu komponen React yang valid. Ini contoh paling dasarnya. Gampang banget dibaca dan dipahamin. Dan disinilah keajaibannya dimulai. Begitu kita udah bikin komponen welcome ini, kita bisa pakai dia berulang-ulang di mana aja di aplikasi kita. Cukup tulis welcome
Mau 3 kali, 10 kali, 100 kali, bisa. Setiap welcome ini independen, tapi semuanya pakai cetak biru yang sama. Inilah kekuatan utama dari arsitektur berbasis komponen, reusability. Oke, kita udah punya banyak balok Lego yang bisa dipakai ulang. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya balok-balok ini ngobrol satu sama lain? Gimana cara kita ngasih informasi dari satu komponen ke komponen lain? Nah, jawabannya adalah props. Ini cara komponen saling berkomunikasi. Jadi, props itu kependekan dari properties. Props ini cara kita ngirim data dari komponen induk atau parent ke komponen anak atau child. Alirannya itu penting banget buat diingat. Cuma satu arah, dari atas ke bawah. Dan satu lagi aturan penting, props itu sifatnya read-only, alias cuma bisa dibaca. Komponen anak nggak bisa seenaknya ngubah data yang dia dapat dari induknya. Ini yang bikin alur data di React jadi gampang banget dilacak. Contohnya kayak gini, misalkan di komponen induk kita mau pakai komponen welcome tadi, nah kita bisa tambahin atribut kayak di HTML biasa, di sini kita nambahin atribut name dengan nilai Budi. Atribut inilah yang bakal jadi props. Terus di komponen anaknya, si welcome, gimana cara nerimanya gampang. Fungsi welcome-nya sekarang kita kasih parameter, biasanya dinamain props. Parameter ini isinya objek yang nampung semua data yang dikirim dari induknya. Jadi kita tinggal akses saja pakai props.name buat nampilin tulisan Budi tadi. Simple, jelas, dan sangat terprediksi. Oke, struktur udah, data udah bisa ngalir. Sekarang gimana cara kita ngewarnain atau ngasih gaya ke balok-balok Lego kita? Nah, soal styling, di ekosistem React ada beberapa pendekatan modern yang keren banget. Di React modern, ada dua pendekatan yang lagi ngetren banget, CSS Modus dan CSS in JS. Keduanya muncul buat ngatasin masalah klasik di CSS biasa, di mana styling dari satu bagian bisa bocor dan ngerusak tampilan bagian lain. Nah, dua cara ini intinya sama. Mereka mengunci styling supaya cuma berlaku buat komponen spesifik itu aja. Coba kita bandingin cepet ya. Kalau CSS Modules, kita tetap nulis CSS biasa di file terpisah, tapi nama filenya khusus, paket.module CSS. Nanti secara otomatis, React bakal bikin nama kelasnya jadi unik buat komponen itu, jadi dijamin nggak bakal bentrok. Nah, kalau CSS in JS, contohnya pakai library style components, kita nulis kode CSS-nya langsung di dalam file JavaScript. Ini enak banget kalau kita butuh styling yang bisa berubah-ubah tergantung data dari props. Mana yang lebih bagus? Ya, tergantung selera tim dan kebutuhan proyeknya. Jadi apa intinya? Intinya adalah React ngasih kita cara buat ngebangun aplikasi web modern yang powerful dengan cara yang sangat terstruktur. Semuanya dibangun dari blok-blok kecil yang bisa dipakai ulang dan gampang diatur. Dengan ngegabungin kekuatan komponen, JSX, dan alur data lewat props, kita bisa bikin hal yang tadinya rumit jadi jauh lebih manageable. Nah, setelah kita tahu fundamentalnya, sekarang coba dibayangin, kalau kamu bisa bikin apa aja pakai React, komponen apa yang bakal kamu bikin pertama kali? Mungkin tombol keren yang ada animasinya, atau kartu profil yang interaktif, atau mungkin langsung lompat ke sesuatu yang lebih kompleks. Dengan React, beneran deh, kemungkinannya hampir nggak terbatas.